Jadi pengampunan dosa bisa dilakukan. Di sini ada doa lahir dari iman, menyelamatkan orang sakit. Tuhan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya diampuni. Yaitu Yakobus 5 ayat 15. Di ayat 20 dikatakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kalau orang itu membawa seseorang bertobat, berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang ini dari maut. Dan di situ dikatakan menutupi banyak dosa. Ini tentunya hal yang luar biasa sekali, bagaimana ditulis oleh Yakobus. Kemudian ada lagi di bagian ini tentang tadi yang saya singgung adalah Yakobus 2 ayat 8 sampai 8 itu memandang muka. Memandang muka itu artinya pilih-pilih gitu ya. Itu juga termasuk dosa. Nah, di dalam diri manusia itu punya kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka. Penampilan fisik, pakaian, warna kulit. Sosialnya, Pak. Ya. Sosial juga, Pak. Dari apa? Dari sisi sosial juga, ekonominya. Ya. Jadi melihat status sosialnya, status sosial termasuk nanti jabatan dan sebagainya. Padahal Alkitab menyatakan di dalam Amsal 31 ayat 30 itu, ada yang tahu Amsal 31 ayat 30? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Nah, artinya bahwa seseorang di sini memerlukan namanya kecantikan yang dari dalam atau inner beauty ya. Inner beauty itu orang perlu kecantikan dari dalam hatinya, di dalam diri. Seperti dalam Alkitab itu adalah Esther itu ya. Itu kecantikan dari dalam. Jadi jangan melihat hanya dari parasnya saja, dari penampilan fisiknya. Kemudian di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 gitu ya. Ketika Samuel diminta untuk mengurapi anak-anak Saul untuk menjadi raja, itu kemudian wah ini parasnya, perawakannya tinggi dan sebagainya gitu ya. Yang dilihat kan perawakannya. Tapi kita lihat kemudian yang dipilih oleh Allah adalah Daud. Daud yang kelihatan masih muda, yang masih imut-imut, masih kecil gitu ya. Jadi jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sama dengan Tuhan memilih setiap kita, itu bukan karena kecerdasan kita. Tuhan memilih kita itu bukan karena perawakan kita. Tapi Tuhan memilih kita itu adalah semata-mata karena kasihnya, anugerahnya kepada kita. Jadi tidak perlu ganteng, tidak perlu cantik seperti artis kan begitu. Tapi yang paling penting adalah hatinya untuk melayani Tuhan. Itu yang utama. Jadi melihat segala sesuatu jangan dari parasnya. Jadi kalau dunia ini melihat seseorang itu dari status sosialnya, pangkatnya, harta kekayaan yang dimiliki, gitu ya. Sehingga kalau dalam Amsal 19 ayat 4 itu dikatakan kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya.
ada seorang filsuf yang Yunani mengatakan penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat. Ini adalah Anaxagoras. Anaxagoras itu berkata, filsuf Yunani itu ya, penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat. Jadi ketika kita membedakan orang lain dengan memandang muka, warna kulit, status sosial dan sebagainya, itu atau kita memperlakukan orang kaya secara khusus dan istimewa, memandang rendah, hina jemaat yang miskin. Surat Yakobus dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Di hadapan Tuhan semua manusia itu sederajat dan kita tidak boleh mengolok-olok atau menghina orang-orang yang apa, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang miskin. Tidak boleh menghina. Jangan bertindak semena-mena. Itu dari Yakobus ini. Yakobus tentang memandang. Kemudian Yakobus juga menyebut dosa sebagai suatu pelanggaran pada standar Allah. Kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 9 itu Yakobus 2 ayat 9 dikatakan mereka berpihak kepada orang-orang kaya dan menekan orang-orang miskin. Yakobus menasihati mereka untuk memperhatikan perkataan dan tindakan mereka. Kejahatan orang-orang ini tampaknya bukan hanya memandang muka mereka, mereka sangat mungkin juga merasa lebih saleh daripada orang-orang yang sedang mereka hakimi. Jadi memandang rendah orang lain. Di situ, tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan sebab ia mengatakan jangan. Kemudian ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu juga menjadi pelanggar hukum itu. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus, oleh Yakobus di dalam suratnya. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan doktrin keselamatan. Ada yang tahu kira-kira menurut teman-teman keselamatan itu seperti apa dalam pemahaman teman-teman? Keselamatan. Ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Tes. Era, Urbanus. Ada yang memberi tanggapan? Saya, Pak. Iya. Ya. Yang saya pahami tentang keselamatan itu adalah berbicara tentang bagaimana manusia itu tidak mengalami penghukuman atau kematian yang kekal, dan keselamatan itu diperoleh pada saat kita percaya kepada
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan itu harus kita perjuangkan dan harus kita jaga. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Putra untuk tanggapannya. Yang lain, silakan. Delviana. Penting itu bagus. Belum? Urbanus? Suaranya enggak masuk ya. Dari saya, Pak. Yo, silakan Apni. Kalau dari saya tentang keselamatan itu adalah bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita sebagai umat manusia, terkhususnya dari setiap belenggu dosa atau perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menyelamatkan atau membebaskan kita dari hal-hal yang kita perbuat atau hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka kita akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan sendiri, Pak. Karena keselamatan itu juga merupakan suatu pertahanan hal utama bagi setiap orang Kristen atau setiap orang percaya, Pak. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Apni. Yang lain Era kemana ini Era? Kuliah bukan chatting sama pacar. Kuliah Era bukan chat sama pacar. Iya Pak, keselamatan Pak. Memasukkan keselamatan. Ya, coba kita baca dulu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Era silakan Era. Baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Akan tetapi jika kamu berjalan hukum kitab suci, diam dulu. Bisa ada itu. Efesus 2 ayat 8, akan tetapi jikalau kamu kasihlah sesama baik. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
itu adalah teologi dari Paulus yang menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh iman. Jadi orang yang berdosa itu mendapatkan keselamatan semata-mata karena anugerah Allah. Coba kalau kita lihat di teologinya Yakobus ini, di dalam Efesus pasal yang Yakobus pasal yang kedua, di situ ayat yang kita baca dulu ayat 18. Tetapi ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ya. Nah, ini yang kemudian teologi dari Yakobus ini seringkali menjadi perbincangan, menjadi isu. Sebenarnya keselamatan itu oleh iman atau oleh iman plus perbuatan. Ini yang membedakan antara teologi Yakobus dan Yohanes. Oke teman-teman, tugas untuk teman-teman adalah satu saja. Yang untuk cowok-cowok ini, untuk laki-laki nanti membahas Yakobus 2 ayat yang ke-18 ini. Minggu depan dipresentasikan ya untuk yang laki-laki, Efesus 2 ayat 18. Kemudian untuk yang perempuan nanti membahas tentang doktrin dosa di dalam tulisan Yakobus. Doktrin dosa menurut Yakobus. Doktrin tentang dosa di dalam kitab Yakobus itu yang bahas nanti yang perempuan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Tugasnya jelas, Melwan jelas? Seperti lempar HP. Ya, tugas untuk dipresentasikan atau di minggu depan itu tugas pertama untuk laki-laki yaitu tentang iman dan perbuatan di dalam Yakobus 2 ayat 18. Kemudian untuk yang tugas kedua untuk perempuan itu adalah doktrin pengajaran atau doktrin pengajaran atau doktrin tentang dosa gitu ya dalam tulisan Yakobus. Itu saja, dua itu nanti dipresentasikan untuk minggu depan. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Kita selesai di jam 11 kurang ini. Teman-teman silakan mencari referensi baik dari jurnal atau buku-buku untuk mengerjakannya dan dipresentasikan untuk minggu depan ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Mari kita berdoa. Silakan Melwan pimpin dalam doa. Benar. Ya, kamu doakan kita. Melwan. Oh, ya udah doa. Mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus pada saat siang hari ini kembali lagi kami mengakhiri akan pertemuan kami. Kiranya Tuhan yang memimpin kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak dosen kami di dalam pelayanannya, pekerjaannya, dan tugas-tugasnya untuk S3 juga ya Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Pak.
menjadi penolong yang komitmen yang benar, hubungan
Hubungan tanpa komitmen yang jelas menghasilkan pacaran yang tidak sehat, karena mereka tidak tahu kemana arah dari hubungan kasih yang mereka jalin. Sejak awal menjalin hubungan sudah dikuasai dosa. Oleh sebab itu, ketika hubungan itu berjalan, bukan Tuhan yang berkuasa, tapi keinginan daging mereka masing-masing. Anak-anak Tuhan mengerti betul kalau berciuman dapat menimbulkan hawa nafsu yang justru akan menjebak mereka. Sehingga tidak jarang anak-anak